warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Liana Pasana, dalam mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi dan karakteristiknya. Bumi terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan terluar bumi berupa batuan yang keras dan padat. Sedangkan lapisan bagian dalam berupa material cair yang panas. Lapisan pertama bumi atau yang terluar adalah kerak bumi. Lapisan yang kedua adalah mantel bumi, serta lapisan yang ketiga adalah inti luar, dan lapisan yang paling dalam adalah inti dalam bumi. Kita akan membahas lapisan yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi mengapung di atas lapisan selubung atau mantel yang bersifat plastis atau disebut juga astenosfer. Di dalam kerak bumi terdapat beberapa unsur kimia pembentuknya. Yang pertama ada oksigen sebanyak 46,6%. Yang kedua adalah silikon sebanyak 27,7%. Dan yang ketiga adalah aluminium sebanyak 8,1%. Yang kelima besi sebanyak 5,0%. Yang pertama kita akan membahas tentang kerak bumi. Lapisan kerak bumi terdiri menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua ataupun continental crust adalah yang membentuk daratan. Ketebalan lapisan kerak benua sekitar 20-70 km. Batuan penyusun utama kerak benua adalah batuan granit. Kerak benua bersifat padat dan terdiri atas batuan beku seperti granit, andesit, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang kedua adalah kerak samudra atau ocean crust. Ocean crust membentang di dasar samudra dengan ketebalan sekitar 5-10 km. Kerak samudra tersusun oleh batuan basal. Kerak samudra yang tipis tersusun atas batuan yang lebih padat dan berat daripada kerak benua. Selanjutnya kita akan membahas tentang batuan pembentuk kerak bumi. Berbagai jenis batuan bersumber dari magma di dalam bumi. Ilmu yang mempelajari mineral dan batuan disebut mineralogi dan petrologi. Batuan pembentuk kerak selalu mengalami siklus, yaitu batuan mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan, serta kembali menjadi magma. Nah, ini merupakan proses ataupun daur dari batuan. Yang pertama, magma di dalam bumi akan keluar melalui proses vulkanik dari gunung berapi. Magma yang keluar akan mengalami pendinginan dan pembekuan. Terjadilah batuan beku. Dari batuan beku akan mengalami pelapukan dan pengendapan. Maka terbentuk batuan sedimen. Batuan sedimen yang terkena panas serta tekanan akan berubah menjadi batuan metamorf. Dan batuan metamorf akan mengalami peleburan dan kembali lagi menjadi magma. Yang pertama yaitu batuan beku. Sekitar 90% kerak bumi tersusun dari batuan beku. Magma yang mendingin dan mengeras akan membentuk batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya batuan beku dibedakan menjadi 3. Yang pertama batuan beku dalam atau plutonic, yakni kristal-kristal mineral batuan berukuran besar. Ciri utama ini berstruktur holokristalin atau mengkristal semua. Contohnya adalah batu granit, batu diorit, dan batu gabbro. Yang kedua, batuan beku gang atau korok, terbentuk dari pembekuan magma yang lebih cepat di lorong ataupun saluran magma, sehingga menghasilkan
menghasilkan kristal-kristal mineral batuan yang berukuran besar dan kecil. Contohnya batuan beku gang antara lain adalah batu porfit granit, porfitrit, dan porfit gabbro. Yang ketiga adalah batuan beku luar atau lelehan. Terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi secara sangat cepat, sehingga tidak terjadi kristalisasi mineral batuan atau berstruktur amorf yang tidak berbentuk. Contoh batuan beku antara lain adalah batu andesit, basalt, batu obsidian, dan batu apel. Selanjutnya, batuan sedimen atau sedimentary rock. Batuan sedimen berasal dari pengendapan bahan organisme. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 3. Yang pertama, batuan sedimen plastik merupakan batuan yang susunan kimiawinya berasal dari batuan asal. Contohnya ada batu pasir, batu lempung, dan batuan konglomerat. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi merupakan batuan yang pengendapannya melalui proses kimiawi seperti pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Contohnya ada batu garam, gipsum, dan batu kapur. Yang ketiga, batuan sedimen organik merupakan batuan yang pengendapannya membutuhkan bantuan organisme. Sebagai contoh, binatang koral di dasar laut akan membentuk batu kapur. Selanjutnya, batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang berubah akibat tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu yang tinggi mengakibatkan perubahan tekstur, struktur, serta sifat yang membentuk batuan baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamorf dibedakan menjadi 4. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Berasal dari akibat perubahan suhu yang ekstrim di luar bumi. Contohnya ada batu marmer yang terbentuk dari batu kapur. Yang kedua, batuan metamorf kontak penuh katolistis. Terbentuk akibat pengaruh suhu, gas-gas di dalam magma yang mengubah sifat kimia batuan. Contohnya ada batuan kuarsa akan membentuk batu turmalin, sejenis batuan permata. Yang ketiga ada batuan metamorf dinamo. Terbentuk akibat perubahan tekanan. Contohnya batu saba berasal dari batu lempung dan batu kuarsit berasal dari batu pasir. Yang keempat, batuan metamorf regional atau dinamik. Terbentuk akibat perubahan tekanan dan suhu secara bersamaan. Contohnya ada batu gneis berasal dari batu feldspar dan batu schist berasal dari batu kuarsa. Lapisan bumi yang kedua adalah selubung ataupun mantel bumi. Lapisan mantel bumi mencakup sekitar 84% volume bumi. Tebal lapisan mantel mencapai 2.900 km. Mantel bumi tersusun atas besi, silikon, kalsium, magnesium, dan oksigen. Suhu di bagian mantel bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Mantel bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan pertama mantel atas, lapisan kedua zona transisi, dan lapisan ketiga adalah mantel bawah. Lapisan mantel atas berada pada ketebalan 7-410 km. Sedangkan zona transisi berada pada ketebalan 410-660 km. Dan mantel bawah berada pada ketebalan 660-2900 km. Lapisan yang ketiga adalah lapisan inti bumi. Inti bumi tersusun atas material besi dan nikel.
Inti bumi berada pada kedalaman 2.900 sampai 6.378 km. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Pada lapisan inti luar, tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sementara itu, pada lapisan inti dalam merupakan pusat bumi yang berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Inti bumi merupakan sumber panas internal bumi karena mengandung bahan radioaktif yang melepas panas. Inti luar berbentuk cair karena suhunya yang panas mampu melelehkan campuran besi dan nikel. Inti dalam berbentuk padat meskipun suhunya lebih panas dari inti luar. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.